Haleluya. Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya, haleluya. Katakan kiri kananmu, engkau adalah murid Tuhan. Sekali lagi, engkau adalah murid Tuhan. Amin. Orang akan mengetahui bahwa kita adalah murid Tuhan karena kita berbuah banyak. Amin. Dan saudara, istilah berbuah itu istilah orang bakobong. Istilah pertanian. Ya, dan buah itu adalah proses hasil akhir ya dari sebuah tanaman. Ya, tanaman itu harus ada ditanam dulu, dirawat, dibersihkan atau diberi pupuk dan pada waktunya dia menghasilkan buah. Nah, ini saudara. Kalau saudara menjadi murid Tuhan yang berbuah, saudara harus tertanam di dalam tubuh Kristus. Saudara harus tertanam di dalam tubuh Kristus. Seperti pohon, dia harus mempunyai wadah. Dia mempunyai wadah yaitu tanah di mana dia boleh bertumbuh. Demikian juga dengan kita hanya bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya saudara, Anda harus tertanam di dalam tubuh Kristus. Anda mengerti nggak nih? Anda harus tertanam di dalam tubuh Kristus. Siapa yang tubuh Kristus di sini? Artinya saudara tahu nggak? Tubuh Kristus adalah gerejanya. Tubuh Kristus adalah gerejanya. Jadi kalau Anda mau bertumbuh sebagai murid Tuhan, Anda harus terhubung dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus telah menjadikan kita tubuhnya. Siapa yang percaya di dalam hatinya ada Tuhan Yesus? Siapa yang percaya dalam hatinya ada Tuhan Yesus? Bilang amin. Karena apa? Karena kita tubuh. Jadi saudara, untuk saudara mau menghasilkan buah, Anda harus tertanam. Ya, tidak ada buah dia mengawang-awang, dia terbang di atas udara begini, tiba-tiba muncul apel, muncul pepaya, tidak ada toh. Dia harus ada di pohonnya. Betul nggak? Oleh karena itu saudara harus tertanam di tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus adalah gerejanya. Anda dan saya adalah gereja, yang percaya katakan amin. Amin. Jadi saudara, kalau saudara ada di gereja saudara harus punya satu keluarga rohani. Saudara harus punya satu gereja setempat di mana saudara bertumbuh. Banyakan sekarang orang menjadikan gereja itu seperti kawin kontrak atau hubungan tanpa ikatan. Ada nggak yang mau bangun hubungan tanpa ikatan? Ada nggak? Orang tanpa menyadari. Ya, biasanya firman Tuhan di 1 Korintus bilang apa? Kamu adalah tubuh Kristus. Kalau orang yang menyakiti tubuh Kristus, firman Tuhan bilang apa? Tuhan akan membinasakan dia. Saudara tahu nggak di kitab Korintus itu konteksnya bukan orang, tapi gereja. Jadi kalau ada yang menyakiti gereja, tubuhnya Kristus, Tuhan akan menghukum orang itu.
Banyak kan kita hanya mengerti ayat ini dari kacamata pribadi aja. Oh, kita nggak boleh merokok, kita nggak boleh minum dan sebagainya. Tapi mereka lupa itu konteks tubuh secara komunal. Banyak orang datang ke gereja cuma suka datang dan pergi. Mereka tidak menyadari bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Dan kalau kita adalah tubuh Kristus, kita harus terikat kepada Yesus. Kita harus terhubung kepada pokok anggur yang benar. Amin. Karena apa? Kalau Anda tidak terhubung pada Yesus Kristus, Anda akan digunting. Bilang sama-sama digunting. Bilang sama-sama digunting. Karena apa? Anda tidak, Yesus kasih perumpamaan. Ada benih yang jatuh di yang jatuh di tanah yang berduri. Waktu dia tumbuh, duri juga ikut tumbuh, saudara. Duri juga ikut tumbuh. Sehingga dia juga nggak bisa bertahan. Ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Dia menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara harus berakar di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara harus berakar di dalam Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Kalau saudara mau bertumbuh, saudara harus tertanam di dalam keluarga gereja. Di dalam tubuhnya. Bilang sama-sama di dalam tubuhnya. Banyak orang sekarang tidak punya keluarga rohani. Mereka homeless. Mereka yatim piatu secara rohani. Kenapa? Karena mereka pergi gereja. Ya, gereja itu seperti tempat entertain. Atau gereja itu seperti tempat mereka rumah makan. Ya, hari ini orang makan sini, besok orang makan sana. Mereka jadikan seperti itu, saudara. Tanpa menyadari mereka sudah melukai tubuh Kristus. Halo? Tanpa menyadari. Istri-istri, kalau suami senang pindah-pindah, istri-istri senang gak? Hari ini tidur di rumah sini, minggu depan tidur rumah sebelah, pindah-pindah gitu. Senang gak? Istri-istri. Ya enggak. Enter Abel bukan istri, Abel tahu. Nah, jadi saudara harus berakar, tertanam. Nah, saudara ada satu ilustrasi yang menarik. Orang di sini nyandak pernah lihat pohon korma secara langsung. Pastor belum pernah lihat pohon korma secara langsung. Tapi makan buah korma so sering. Siapa yang so makan buah korma? So pernah makan buah korma ya. Biar orang belum pergi di Timur Tengah, orang so pernah makan itu buah korma toh. Saudara tahu nggak tanam itu buah korma seperti apa? Katanya kalau ada pohon korma di situ ada air. Kalau ada pohon korma di situ ada air di padang gurun. Dan kalau mereka tanam ini biji korma ya, ada tuh biji, DP biji kecil toh. Dorang tanam ini biji ini. Gali dalam-dalam barang 1-2 meter, gali, baru tanam ini biji. Waktu tanam, DP di atas kasih batu banyak-banyak. Timbun batu. Duh. Nah, jadi waktu ini pohon korma mau bertumbuh, dia mau tumbuh ke atas. Dia mau tumbuh ke atas nggak bisa. Ada batu banyak sekali, saudara. Akhirnya, saudara, dia tumbuhnya ke bawah. Dia tumbuh ke bawah. Dia tumbuh ke bawah, dia terobos sampai dia dapat air. Akarnya dapat air di bawah. Dan setelah dia dapat air, dia ada kekuatan, lama-lama batu di atas bisa dihancurkan. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Sampai dia muncul ke atas. Makanya biar ada badai padang gurun, pohon korma tetap bertahan. Pernah nggak lihat ilustrasi di Facebook? Ada baru datang kilat sadiki, ada tuh angin sadiki, tuh pohon
Rumah tetangga sota cabu. Oh, padahal waktu hari-hari dapat rimbun bagus, gagah, besar, rimbun dengan daun-daun. Mar datang kemari angin, dia langsung tercabu. Tapi yang di pohon di sebelah, ya ndak terlalu dapat lihat gede, ndak dapat lihat bagus. Memang biasa-biasa. Tapi waktu datang angin, datang badai, dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia tumbuh berakar ke bawah. Amin. Jadi kalau Anda mau tertanam, saudara, Anda harus berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya torang di sini, torang setiap hari ada baca Alkitab. DLKP. Berapa banyak orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Lambaikan tangan. Mengasihi Tuhan Yesus. Yang ikut rame. Yang mengasihi Tuhan Yesus. Lambaikan tangan. Oke. Yang coba baca Alkitab. Yang coba baca Alkitab. Oh, mengasihi Tuhan Yesus. Udah, angkat tangan semua. Setelah baca Alkitab, aduh sakit tuh mata. Ya toh? Atau siapa mau ikut Yesus, mau percaya Yesus. Semua mau percaya. Tapi mau melakukan DP firman, orang mundur pelan-pelan terhormat. Kalau Anda mau menghasilkan buah, Anda harus tertanam di dalam tubuh Kristus. Dan Anda harus berakar di dalam firman-Nya Tuhan. Amin. Anda harus berakar di dalam apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang kedua, setelah Anda berakar, bertumbuh, Anda tertanam, Anda harus bertumbuh. Saudara, dalam kekristenan Anda tidak bisa bertumbuh tanpa tubuh Kristus. Amin. Tempat murid Tuhan bertumbuh, tempat kita bertumbuh di mana? Di tubuh Kristus. Itu wadahnya kita. Sama dengan bunga. Bunga mau tumbuh di mana? Ada pot, saudara. Ya toh? Atau DP wadah apa? Tanah. Demikian juga kita bertumbuh di dalam tubuh Kristus. Di luar tubuh Kristus, biar Anda hebat, Anda tidak akan mengalami pertumbuhan. Jadi kalau Anda pelayanan ke sana kemari, tapi Anda tidak punya tubuh, Anda tidak ada dalam tubuh Kristus, Anda seperti benih jatuh di pinggir jalan atau di tanah berbatu-batu. Nah saudara, bertumbuh di dalam Kristus, kita harus bertumbuh di dalam tubuhnya. Makanya orang perlu gereja. Orang ada gereja, orang saling mendoakan, orang saling melayani. Ya toh, orang ada apa? Kelompok sel, orang bilang apa? Rumah doa, rumah murid, orang mendoakan. Saudara percaya ada mujizat Tuhan waktu orang berdoa? Amin. Ya waktu pastor juga baru dengar kemarin kesaksian dari Pak Refli. Pak Refli bilang, Pak Harce ada bersaksi. Sejak Pastor Emo dengan Pastor Refli, dengan Pak Refli waktu itu belum pastor, sekarang sepastor. Ya toh? Dia berdoa, dia ada sakit asam lambung, sakit terus dia asam lambung. Waktu orang berdoa, dia bilang, sejak Dapi berdoakan itu sampai sekarang kita sudah sakit-sakit asam lambung. Padahal kita sudah minum kopi, kita sudah apa? Puji Tuhan. Padahal orang ada berdoa, orang cuma berdoa dalam nama Yesus. Biasa-biasa saudara. Ya memang orang rasa biasa-biasa. Mari itu dalam nama Yesus itu yang luar biasa. Amin. Ada kuasa saudara ya. Bahkan waktu orang ada pergi di Gorontalo ini menarik sekali saudara ya. Menarik sekali. Orang ada berdoa. Ada berdoa di satu tempat. Habis Ibu Pinkan yang berdoa Kang. Ada oma sakit stroke. Ya, sakit stroke 4 tahun Kang. Berjalan kentok-kentok dan sebagainya. Bertanya, oma mau percaya? Percaya. Percaya. Habis berdoa Kang sudah palingkal. Pasukan langsung lingkar Kang berdoa. Jadi saudara ya, kalau torang ada tertanam bertumbuh di dalam Yesus Kristus saudara, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah masalahnya saudara, pertumbuhan rohani berbeda dengan pertumbuhan-tumbuhan. Kalau Anda tanam tumbuhan, dia akan bertumbuh.
Pertumbuhan rohani tidak terjadi secara otomatis. 50 tahun Anda masuk gereja, 30 tahun Anda masuk gereja tidak membuat Anda menjadi dewasa rohani. Umur Anda boleh tua juga, tapi tidak bisa membuat Anda dewasa rohani. Karena apa? Karena pertumbuhan rohani itu adalah keputusan yang kita buat setiap hari. Kita harus sengaja membuatnya. Amin. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak dapat mengendalikan situasi keadaan yang terjadi di sekitaran kita. Tapi kita dapat mengendalikan sikap kita terhadap situasi tersebut. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, sikap Anda membentuk kebiasaan Anda. Sikap Anda membentuk kebiasaan Anda. Apa yang Anda biasa lakukan, apa yang Anda biasa katakan, apa yang Anda biasa, itu menjadi karakter Anda. Jadi kalau kita mau jadi murid Tuhan, kita mau menjadi murid Tuhan, torampe sikap harus sikapnya Tuhan Yesus. Torampe kebiasaan harus kebiasaannya Tuhan Yesus. Supaya apa? Orang boleh jadi sama dengan ini lagu ini. Nah, kebetulan nih lagu ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Siapa yang mau menjadi seperti Tuhan Yesus? Saudara, Tuhan mau kita menjadi seperti Dia. Amin. Karena apa? Kita anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Tuhan Yesus sudah tebus kita. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia bangkit dari antara orang mati. Sebentar kita merayakan perjamuan kudus. Supaya kita yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Orang ini Tuhan punya. Siapa yang di sini yakin dia Tuhan punya? Hello. Orang ini Tuhan punya. Bukan orang punya lagi. Tapi Tuhan punya. Orang hidup Tuhan punya. Apa gunanya orang miliki ini dunia ini. Tapi orang jiwa binasa. Amin. Makanya Tuhan mau kita datang kepadanya saudara. Hidup kita diubahkan. Nah saudara, berbuah dalam Kristus ya. Setelah kita tertanam, kita bertumbuh. Saudara, untuk bertumbuh saudara harus putuskan untuk jadi murid Tuhan. Saudara harus putuskan untuk melakukan firman Tuhan. Setiap hari. Sama dengan pastor, tiap hari baca Alkitab, tiap hari baca Alkitab. Ya enggak bosan. Kenapa? Karena kita perlu firman. Berapa banyak orang yang perlu firman? Berapa orang yang perlu makan nasi? Ada yang pasti makan nasi? Pastor, kita 50 tahun. Bosan kita makan nasi, pastor. Kecuali pizza. Orang ini biar orang sampai tua, orang tidak pernah bosan makan nasi. Karena apa? Karena orang butuh makan nasi. Betulnya enggak? Begitu juga dengan firman. Orang harus makan itu firman. Makanya pastor, nyandak bosan-bosannya berkata, mari orang baca firman. Orang lakukan DLKP. Kenapa? Karena dengan demikian, itu membersihkan orang. Kalau mau bertumbuh harus di apa? Dibersihkan. Jadi murid Tuhan yang bertumbuh, yang menghasilkan buah, Tuhan Yesus bilang apa? Selalu dibersihkan, dirawat. Ada perawatan. Kalau dia kering, Tuhan Yesus bilang apa? Gunting joka sana pada dia. Gunting pada dia. Tapi kalau dia menghasilkan buah, dia tertanam di tubuh Kristus, kasih bersih. Apa yang kasih bersih pada orang? Coba lihat di ayat 3. Wah, pintar sekali kasih Tuhan. Kasih tepuk tangan dua buat Prince ya. Daripada dia babat tariah, kasih tepuk tangan dia. Firman Tuhan bilang apa? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang bersihkan empat orang? Firman Tuhan. Amin. Kalau tompe hati ada kotor, tompe hati ada ketakutan, tompe hati ada kebimbangan, kegelisahan, ada macam-macam ya kepahitan yang bikin kotor di hati. Yang boleh kasih bersih tompe hati apa? Firman Tuhan. Cuma firman Tuhan. Jangan bilang, pastor tak mau beli baik clean banyak-banyak, kau minum nyanda. Biar baik clean le, nyanda mau dapat bersih tompe hati.
Cuma firman Tuhan yang boleh mau kasih bersih orang pe hati. Amin. Jadi kalau orang datang Tuhan, makanya saudara penting sekali orang ada firman Tuhan setiap hari. Anda tidak dapat bertumbuh secara otomatis dalam hal kerohanian. Anda harus memutuskan untuk menjadi murid Tuhan. Sama dengan ada pepatah dunia katakan, jadi tua itu pasti. Semua batua. Biarlah dia mau pakai pons, dia mau pakai makeup paling mahal, tetap dia batua. Betulnya enggak? Dewasa adalah keputusan. Amin. Dewasa adalah keputusan. Jadi biarlah hati so maras to, biarlah kalau mau ikut akan emosi, mau ikut akan tompe hawa nafsu, mau maraju jo, atau mau berhenti jo, atau mau apas to, iya toh. Karena keputusan, kita murid Tuhan. Iya toh. Sama yang kemarin pastor, waktu orang pulang dari Gorontalo, so dekat-dekat Amurang kung lagi Pak Harce yang bawa mobil, kung oto besar atau apa dia lambung, dia lambung begitu. Waduh, dorang gara. Pak Harce kenapa dia lambung begitu? Semua buka kaca ini. Pas mau buka kaca, jangan kita murid Tuhan. Yang jadi balas, iya toh. Kalau orang biasa, dia lambung, ngana kita lambung leh, baku dapat di muka. Dan pastor ingat, waktu sebelum pi Gorontalo, orang pi oto orang dah serempet. Yang serempet ini oto Daihatsu Open Cup, oto sotua, oto angka air minum, angka aqua galon. Dia KTP ban lagi sobota, ujang-ujang dia bagi orang pi pastor pi sebelah kanan sini. Aduh, pastor lagi buru-buru mau antar Prince dengan Nataya pi rumah sakit. Seturun, tanya, siapa ngana pi bos? Soalnya, kasihan ini orang cuma karyawan, nggak punya apa-apa. Mau baku atur, mau tagih, mau urus ini body. Aduh Tuhan, terima jo ini mobil so lecet. Akhirnya orang kasih biar pak dia. Orang pergi. Pastor Jenny bilang, Marjo, orang cari dia tambah di mana. Orang diminta tanggung jawab. Sudah, orang urus anak jo, biar jo ini oto nanti Tuhan mau ganti baru jo. Kadang-kadang saudara, orang pe hati memang orang harus relakan Tuhan bentuk orang pe hati. Amin. Dan saya percaya orang juga yang ada di tempat ini, Tuhan mau membentuk orang pe hati. Asal apa saudara? Kita mengambil satu keputusan untuk diubahkan Tuhan. Saudara mau menghasilkan buah? Amin. Anda harus tertanam, berakar, Anda harus bertumbuh, dibersihkan. Dan yang ketiga, Anda berbuah dalam Kristus. Saudara, ya, hasil yang Tuhan mau di dalam diri saudara, di dalam diri kita sebagai gereja Tuhan, kita menghasilkan buah. Pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus. Ya, banyak sekarang orang Kristen bangga KTP Kristen, tapi tidak menjadi murid Tuhan. Ya, nama John, nama Markus, nama apalagi Matius, Marpamabo, dorang semua itu pajaga-pajaga lapas. Karena apa? Dorang tidak memiliki karakter Kristus. Amin. Jadi yang Tuhan mau, buah yang dihasilkan pada orang karakter Kristus, ada buah roh di sana. Dan apa yang Tuhan mau? Buah pelayanan. Setiap orang pastor berdoa di tempat ini, lahir murid-murid Tuhan Yesus. Gereja ini makanya Tuhan misi sana menjadi murid yang memuridkan. Ya, kalau rumah roti DP hasil apa? Roti. Kalau pabrik sepatu DP hasil apa? Sepatu. Apalagi? Rumah kulit DP hasil apa? Yang bikin jas, bikin tas kulit dan sebagainya. Tapi kalau di tempat ini, di keluarga kerajaan Allah, Tuhan mencari muridnya. Maka yang hasil yang diharapkan adalah apa? Murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan yang dibentuk. Makanya saudara, berapa banyak yang mau jadi murid Tuhan Yesus? Orang harus tertanam, berakar. Amin. Orang harus bertumbuh,
dibersihkan. Dan torang menghasilkan buah. Bilang sama-sama, tertanam berakar. Bertumbuh dibersihkan. Dan menghasilkan buah. Kalau torang begitu terus, torang pe buah mau jadi banyak sekali. Torang mau berdampak. Nah saudara, biar torang gereja kecil begini, torang boleh berdampak sampai Gorontalo. Ya toh? Torang boleh berdampak sampai Gorontalo. Berikut-berikut semua pi Kalimantan. Berikut-berikut semua pi di tempat-tempat lain. Dari Perkamil. Haleluya. Lahir murid-murid Tuhan. Amin. Yang penting apa? Torang bergandengan tangan. Torang ini satu keluarga. Torang ini apa? Satu keluarga. Tubuh Kristus. Anda punya golongan darah A, B, C. Anda dari suku Ambon, suku Minahasa, suku Batak, apapun suku Anda. Tapi kita sudah disatukan oleh darah Yesus. Amin. Kita sudah disatukan oleh darah Yesus. Kita keluarga, kita satu tubuh. Anda tertanam dan berakar di mana? Di tubuhnya Kristus. Anda bertumbuh, dibersihkan oleh apa? Firman Tuhan. Dengan demikian, Anda menghasilkan buah dalam kehidupan Anda. Saya percaya kalau Anda responi firman Tuhan saat ini, Anda akan menjadi pribadi yang berbeda. Anda akan pulang ditransformasikan. Anda akan pulang diubahkan, dibaharui. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala. Saya mengundang pemain musik. Haleluya, haleluya. Keputusan apa yang Anda tentukan hari ini merupakan hasil Anda hari besok. Jadi apa yang Anda putuskan hari ini waktu Anda dengar firman Tuhan, respon apa yang Anda buat, itu menentukan hari esok. Haleluya. Kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Glory, glory Jesus. Glory, glory Jesus. Kita angkat satu pujian. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku,
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk melakukan perjamuan kudus. Sangat penting buat kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 11, mulai ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, Tuhan Yesus perintahkan kita melakukan perjamuan kudus. Kita mau taat apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Melakukan perjamuan kudus supaya kita ingat sebagai peringatan. Kita ingat yang pertama, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit buat saya dan saudara. Kita sudah ditebus. Anda milik kepunyaan Tuhan. Anda anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan Allah. Yang kedua, saudara harus ingat waktu saudara ambil bagian dalam perjamuan kudus, Anda harus memberitakan perjanjian baru. Anda harus melayani Tuhan. Anda harus membuat berhasil. Engkau yang akan terus bukakan jalan bagi kami, sehingga kami akan melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik untuk-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Minggu bulan Juni ini ya, ada Pak Alan, ada Karin, ada lagi Ibu Jane ya, tapi dia tidak hadir. Yuk kita mau doakan yang berulang tahun. Maju ke depan, nanti Rebana boleh duduk dulu. Nanti orang mau doakan Karin, Pak Alan, nanti Ibu Luis boleh batama. Orang kata satu toh. Sini Jo. Mari hamba-hamba Tuhan berdoa. Ada Ibu Gembala, orang berdoa ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Jesus, glory Jesus. Bapa Surgawi, kami bersyukur ada sukacita, kami bersyukur ada kebahagiaan yang Engkau sudah karuniakan di tengah-tengah kita, di mana keluarga kita dalam tubuh Kristus. Pak Alan Lumenta yang kemarin Tuhan sudah tambahkan umur 1 tahun, dan hari ini saudari adik Karen Tuhan sudah tambahkan umur 1 tahun. Tuhan, kami berterima kasih, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu ini di umur yang baru, mereka semakin takut akan Tuhan, mereka semakin mengandalkan Tuhan, dan Tuhan semakin membuat mereka berhasil memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati mereka baik di keluarga, di pekerjaan usaha, di pendidikan. Tuhan yang jadikan berhasil. Tuhan yang melindungi mereka. Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala mara bahaya kecelakaan, dari segala virus, bakteri, sakit, penyakit di dalam nama Yesus. Sehingga hidup mereka senantiasa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita sudah menerima berkat Tuhan dalam hadirat Tuhan.
Kita sudah menerima damai sejahtera, sukacita yang berlimpah. Kita sudah menerima segala kelimpahan yang daripada Tuhan. Saatnya Tuhan memanggil kita untuk pergi. Beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Muridkan bangsa-bangsa. Gembalakan jiwa-jiwa. Tuhan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhanlah yang menjadikan hidupmu berhasil. Keluargamu, anak-anakmu, pendidikanmu, usahamu, apapun itu, pelayananmu. Dijadikan Tuhan berhasil memuliakan nama Tuhan. Terimalah kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Penuhi kami. Urapi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kerajaanmu datanglah. Kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala Raja. Penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, ada penyampaian. Oh, oke.